Selamat sore, semoga Anda sekalian semua sehat di masa pandemi ini yang kata orang sedang memasuki gelombang kedua. Semoga kita semua diberi kekuatan, kesehatan, dan saya senang sekali diundang menjadi moderator untuk acara ini karena ini acara yang menurut saya penting di tengah kita debat di media sosial, debat di mana-mana, sehingga ini tradisi yang baik sebagai intelektual. Ya. Kita ketemu di sini itu karena ada 2 hari yang lalu BEM UI itu memposting di Instagram mereka dengan posting satu judul yang sangat menohok, yaitu Presiden Jokowi the king of lip service, ya. Dia dengan menyajikan beberapa fakta yang ada referensinya dari media massa bahwa Pak Presiden kita, Pak Jokowi itu tidak sesuai antara janji dengan realitasnya. Misalnya KPK akan dilindungi tapi undang-undangnya direvisi sehingga melemahkan KPK. Kemudian Undang-Undang ITE, informasi transaksi elektronik akan direvisi, ternyata revisinya minor saja dari Polri maupun dari Kejaksaan. Nah, besoknya Bung Ade Armando menanggapi cuitan atau post dari BEM UI itu dengan mengatakan, saya kutip dari tweetnya, ini karya BEM UI, saya sih menghargai kebebasan berekspresi, tapi kalau jadi lembaga yang mewakili mahasiswa UI, ya jangan terlihat pandir lah. Dulu masuk UI nyogok ya. Nah, semoga saya tidak salah mengutip dan semoga itu benar cuitan dari Bang Ade Armando. Ya, benar ya Bang? Benar. Oke. Nah dari situ kemudian ada Pedro Marahaen dari blog politik pelajar yang menanggapi dengan mengajak Bang Ade debat terbuka tentang kebebasan sipil dan demokrasi. Sehingga diskusi kita kali ini beyond dari apa yang terjadi di UI, karena di BEM UI kemudian dipanggil oleh rektorat dan diperingatkan sebagai menyalahi aturan dengan memposting itu. Tapi BEM UI berkukuh tidak akan menghapusnya dan kemudian kita ada debat di media sosial sehingga Pedro menantang Bang Ade debat. Nah sebelum ke Bang Ade, saya ingin bertanya dulu ke Bung Pedro, mengapa Anda menantang Bang Ade debat terbuka tentang kebebasan sipil dan demokrasi? Apa yang salah dari cuitannya Bang Ade Armando? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Bagja. Tadi mohon maaf saya terputus-putus di pengantarnya, tapi saya tadi sudah bisa mengikuti tadi sedikit. Ya, perkenalkan mungkin saya ada Pedro Marhaen dari blog politik pelajar, sekaligus juga solidaritas untuk BEM UI. Yang pertama begini, dalam setiap kasus demokrasi atau kebebasan sipil gitu, atau di mana ada kritik rezim yang keras, yang viral, gitu, yang besar, Bang Ade ini selalu berkomentar begitu, selalu muncul gitu namanya trending. Nah, saya juga nggak tahu sebenarnya Ade Armando tuh siapa sih gitu. Cuma dalam beberapa isu sering muncul namanya begitu, sering muncul. Jadi saya pingin gitu mengasih dia suatu medium gitu untuk kita mengenal dia gitu. Soalnya waktu saya coba searching namanya Ade Armando nggak muncul, ternyata lupa belum saya enter. Pas setelah saya enter, muncul Ade Armando. Tapi kok badannya besar, Ade Ray. Ternyata salah terus Ade Armando UI, akhirnya muncul Bang Ade Armando. Nah, muncul Bang Ade Armando, ternyata dia dosen komunikasi di UI gitu. Dan juga pegiat sosial, ada channelnya Cokro TV. Dia isi soal logika, kalau nggak salah, logika apa gitu nama channel, serialnya gitu. Yang justru sebenarnya saya nggak paham isinya apa gitu. Itu yang pertama. Nah, akhirnya setelah saya mengetahui gitu, akhirnya saya mau menyediakan platform atau media untuk Bang Ade gitu. Kasih panggung nih buat Bang Ade Armando, panggung di sini biar sama-sama gitu. Jelas ya suara saya? Nah, biar kita ketahui gitu. Siapa sih sebenarnya Ade Armando gitu? Apakah dia seorang akademisi gitu ataukah dia seorang buzzer pemerintah gitu. Nah, mungkin nanti debat ini beranjak dari hal itu gitu mungkin. Itu sebenarnya tujuan untuk mengajak Mas Ade Armando berdebat, Mas Bagja.
Oke, saya kira latar belakangnya sangat intelektual karena menyediakan panggung debat dan saya kira ini terhormat ya, membicarakan secara publik hal-hal yang menjadi perhatian publik. Sebelum saya memulai debatnya, saya ingin aturan ya, supaya kita tertib debatnya. Satu, semua peserta harus mematikan mikrofon, jadi tolong host untuk mengaturnya itu. Kemudian nanti debatnya selama 1 jam, mudah-mudahan jam 8 kita selesai. Debat antara Bung Pedro Marhain dengan Bang Ade Armando. Karena Bang Ade 8.15 akan ke iNews untuk membicarakan hal yang sama juga. Sehingga di dalam debat itu nanti Bung Pedro dan Bang Ade silakan saling potong, saling menyampaikan pendapatnya, tidak masalah dengan berangkat dari nanti akan saya tanya-tanya. Begitu, yang mau bertanya silakan mengetik chatnya saja. Nah, nanti setelah perdebatan jam 8 ke atas, Anda bisa mengajukan pendapat, sanggahan, atau pertanyaan. Nah, tadi Bung Pedro sudah dengan baik menyampaikan latar belakangnya. Saya ke Bang Ade, apa yang disebut dengan mengapa Anda menyebut Pandir, pos dari BEM UI itu? Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Saya langsung saja ke topik, gak usah basa-basi lagi. Jadi intinya adalah kritik saya. Jadi beberapa poin yang paling penting adalah begini. Saya adalah orang yang sangat pro pada kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan akademik. Dan karena itu apa yang disampaikan oleh BEM UI itu adalah sesuatu yang seharusnya memang dilindungi, sesuatu yang sah, valid dalam demokrasi. Ya. Tapi pada saat yang sama, karena mereka menyerang ya Pak Jokowi dengan cara yang menurut saya tidak pintar, maka sebagai seorang anggota dari Sivitas Akademinya UI harus menyatakan bahwa nggak beres nih kalian cara berpikirnya. Ya. Gimana tidak pintarnya Bang Ade? Ya, ini yang akan saya jelaskan kan. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah raja munafik, begitu ya, tukang bohong, ngawadul orang Sunda bilang. Ya. Nah, raja ngawadul. Nah, saya akan bilang boleh, tapi apa buktinya? Nah, mereka kan menyajikan serangkaian bukti kan. Singkat saja, ada Undang-Undang ITE, ada KPK, ada Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Dan ada ini penangkapan atau pembubaran ya, penangkapan para demonstran. Nah, saya melihat keempat-empatnya, walaupun dengan derajat yang agak berbeda-beda, itu lemah secara logika. Misalnya saja yang paling gampang tuh Undang-Undang ITE, ya. Saya melihat ini kayaknya anak-anak BEM ini tim risetnya nggak baca apa yang dibuat oleh pemerintah dalam menyajikan revisi Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini adalah sebuah undang-undang yang sudah memakan korban begitu banyak, ya. Dan kemudian justru di saat inilah Pak Jokowi itu sejak awal sudah minta agar ini direvisi, tapi undang-undang DPR menolaknya. Dan kemudian keluarlah sekarang usulan revisi, dan sebelumnya ada pedoman tentang penggunaan Undang-Undang ITE yang dikeluarkan oleh Mahfud MD bersama Jaksa Agung dan Polri, yang secara jelas justru menawarkan revisi terhadap pasal-pasal yang selama ini memberangus kebebasan. Sebagai contoh, kalau saja ini sudah keluar 2-3 tahun yang lalu, orang seperti Jerings itu tidak akan masuk penjara. Orang seperti Ahmad Dhani tidak akan masuk penjara. Orang seperti Nuril Baik tidak akan pernah diadili. Karena apa? Karena memang pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang asli, ya, yang dikritik, yang dipersoalkan oleh pemerintah itu mengandung pasal-pasal yang sedemikian karet, sedemikian multi interpretasi, sehingga lazim digunakan oleh orang untuk memberangus kebebasan bicara. Justru Undang-Undang ITE atau revisi pasal-pasal tersebut yang disampaikan oleh pemerintah itu justru ini panjang nih kayaknya. Oke, kalau saya nggak boleh ngomong ya udah saya berhenti. Silakan teruskan. Nah, Pedro boleh nggak saya ngomong? Boleh, silakan dilanjut sosialisasinya. Nanti Mas. Pedro ada waktunya. Ya,
saya memenuhi permintaan moderator ya, Mas Bagja yang baik ini. Tapi kalau dianggap saya berkepanjangan, bilang aja, saya akan berhenti kok. Jadi itu kan sekarang saya jadi agak bingung. Tadi saya terhenti di mana? Jadi pasal-pasal yang dibuat revisi pasal-pasal tersebut adalah revisi yang justru akan menjadikan pasal-pasal yang karet tadi tidak akan lagi bisa digunakan untuk memberangus kebebasan berbicara orang. Sebagai misal, contohnya adalah revisi itu menyatakan bahwa yang nggak boleh itu fitnah, ya, yang nggak boleh itu pencemaran nama baik. Tapi kalau sekedar misalnya seperti yang sekarang di Ketua BEM menghina presiden, ya, atau siapapun menghina, misalnya ingat Anies dengan the Joker-nya, ya, wajah Joker itu nggak bisa dikenakan pasal Undang-Undang ITE karena itu bukan masuk dalam kategori fitnah dan pencemaran nama baik. Itu cuma kritik, nah itu ada di revisi Undang-Undang ITE. Jadi itu adalah salah satu contoh menurut saya yang menunjukkan bagaimana timnya BEM ini nggak ngerti dengan apa yang dia kritik. Jadi dia bilang pasal-pasal yang diajukan oleh pemerintah itu justru pasal-pasal yang represif, padahal sama sekali tidak. Nah, saya bisa cerita panjang lagi tentang yang lain-lain. Ini barangkali Pedro pasti sudah tidak sabar untuk menanggapi. Nah, karena itu silakan Pedro tanggapi. Apakah alasan Bung Ade menyebut Pandir dengan penjelasan tadi itu valid? Ya, terima kasih, tadi cukup panjang sosialisasi Undang-Undang ITE-nya yang saya juga nggak nangkep sebenarnya apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya di sini justru agak aneh gitu. Pak Ade Armando, dokter dan juga dosen komunikasi, tapi dari cara komunikasi beliau sudah salah begitu. Itu yang pertama. Apa dengan itu tadi membilang begitu bahwa kritik yang dilakukannya tidak pintar. Ya tadi poin pertamanya tadi dia bilang kritiknya tidak pintar gitu. Nah, saya mau nanya, kritik tidak pintarnya apa? Nah, Mas Ade hanya bahas di soal UITE, yang itu ada di dua sisi. Nah, itu cari celahnya di situ gitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, di kontennya UI itu ada beberapa poin, misalnya yang tadi bilang soal represi ketika kangen di demo gitu. Nah, Mas Ade nggak tahu, saya lihat teman saya diangkut ke mobil polisi, saya nemenin ke Polda. Nah, Mas Ade nggak tahu itu, padahal Jokowi bilang mau di demo. Nah, artinya apakah di situ lips of service-nya benar begitu. Nah, nggak salah kalau yang dipujanya gitu Jokowi king of lip service, pembual begitu. Ya pasti pengikutnya pion-pionnya juga jago membual begitu kayak Mas Ade. Nah, itu yang pertama. Nah, tadi yang itu yang soal raja munafik dan tidak pintar gitu. Lalu yang poin selanjutnya yang saya mau bilang begitu, justru yang tadi Mas Ade jelaskan, Mas Ade paham betul tadi sepertinya Undang-Undang ITE gitu. Tapi yang lucunya Mas Ade melakukan dugaan menjurus ke pelanggaran UU ITE gitu. Dengan tadi Mas Ade bilang yang tidak boleh itu fitnah dan pencemaran nama baik. Jelas tadi Mas Ade bilang begitu. Tapi pada kenyataannya tweetnya Mas Ade yang bilang Leon masuk UI nyogok ya. Nah gitu. Itu kan salah satu bentuk fitnah dan pencemaran baik gitu. Tuduhan yang serius begitu. Instansi UI Universitas Indonesia begitu negeri dituduh bisa menerima suap gitu, bisa menerima sogokan gitu, bisa menyogok begitu. Itu kan tuduhan serius gitu. Makanya tadi saya bilang harusnya rektor UI itu salah panggil BEM UI, panggil Leon dan kawan-kawan. Yang harus dipanggil itu Ade Armando gitu. Dia harus klarifikasi, jelaskan apa maksud dari tuduhan UI bisa disuap begitu. Stop Pedro. Mungkin dari saya. Bang Ade silakan menjelaskan mengapa ada pertanyaan masuk UI nyogok ya. Pertama saya nggak pernah bilang Leon ya. Terus saya cuma bilang gini, ini kan ada gaya bahasa ya, Pedro itu sarkastis atau sinis itu mengatakan bahwa kan mestinya yang masuk UI itu anak pintar. Tapi kok ini anak-anak, maaf ya gitu ya, kok anak-anaknya nggak pintar, gitu. Kok bisa masuk UI ya? Nah jadi kalau dalam dugaan saya mestinya sih kalau pakai ujian biasa, yang lolos itu masuk UI hanya anak-anak pintar. Jadi kalau di sini juga ada anak-anak yang bodoh, dalam artian yang saya maksud tadi ya, mungkin sarkastis nih. Maka saya bilang bahwa jangan-jangan Anda masuknya nggak melalui jalur resmi, tapi melalui jalur penyuap suap. Kira-kira
tadi apa yang disampaikan Pedro itu apa namanya, dia bilang bahwa Bang Ade tidak tahu teman-teman saya diangkut polisi ketika demo. Itu kan esensi dari apa namanya, Undang-Undang ITE. Saya mengutip data dari YLBHI bahwa ada 3.000 sekian orang yang berkasus dengan Undang ITE dan 26%-nya itu karena menyampaikan pendapat di muka umum. Artinya ditangkap ketika demo. Apakah Anda punya komen tentang ini? Artinya itu represif kan? Mas Bagja, bedakan ya Undang-Undang ITE sama penangkapan para demonstran. Para demonstran itu ditangkapnya bukan pakai Undang-Undang ITE. Tapi Undang-Undang ITE memang memakan korban seperti Anda bilang. Angkanya saya nggak tahu persis, tapi selama bertahun-tahun, kita masih ingat dulu kan dari zaman siapa, Prita kan, itu kan pakai Undang-Undang ITE. Karena undang-undangnya memang bermasalah sekali, Mas Bagja. Dan saya ingat sekali emang kita terus-menerus menggugat undang-undang tersebut. Nah, ketika akhirnya si DPR-nya tidak kunjung mau mengubah pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, Pak Jokowi itu ambil jalan pintas. Akhirnya dia minta agar misalnya Polri itu mengeluarkan pernyataan bahwa kalau orang itu dituduh melanggar undang-undang ITE hanya karena misalnya mengeluarkan kata-kata kasar, itu nggak akan ditindaklanjuti tuh oleh polisi, ya. Tapi itu kan belum mengubah peraturan, maka sekarang pasalnya tetap ada. Pasalnya tetap ada. Kemudian keluarlah pedoman penggunaan undang-undang ITE. Tapi lagi-lagi Mas Bagja akan bilang, tapi pasalnya masih ada. Jadi kalau si pedoman itu digugat, bisa lagi dipakai. Makanya yang terakhir ini adalah masuk lagi isu usulan revisi undang-undang dari Pak Mahfud dan kawan-kawan. Itu yang saya tidak habis pikir mengapa pasal-pasal tersebut dianggap represif. Gitu loh Mas Bagja. Oke, tadi poinnya Pedro adalah memakai undang-undang ITE atau memakai undang-undang lain, pendemo itu ditangkap di zamannya Pak Jokowi. Itu poinnya Pedro. Bagaimana menjelaskan? Oh iya, kalau itu kan lagi-lagi saya bukannya pro pada tindakan untuk menangkap orang, tapi memang semua itu kan ada aturannya. Saya ingat sekali yang 21 Mei itu terjadi antara lain keributannya, ini kan di zaman COVID gitu kan, dan terus polisi meminta agar para pengunjuk rasa itu jaga jarak gitu kan, menggunakan semua protokol kesehatan. Dan sejak awal memang pemerintah tuh minta agar polisi juga udah bilang, udah deh, yang demo nih buruh aja, ini kan 1 Mei. Tapi akhirnya ya udah ikut juga non buruh. Tapi diminta agar tetap jaga jarak. Jadi orang ditahan dibawa ke kantor polisi, kalau dalam pandangan saya itu bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa rezim inilah rezim yang represif. Kalau ada alasan untuk menangkap orang, untuk menahan, ya nggak apa-apa menurut saya. Yang penting ada alasannya atau enggak. Oke. Pedro, ada tanggapan? Ya, yang pertama saya masih mengejar definisi tidak pintar yang Mas Ade maksud di awal gitu. Saya ingin mengejar terus itu, maksud definisi tidak pintar Ade Armando apa begitu? Ya, menurut Bang Ade ada definisi pintar menurut Ade Armando adalah manut. Apakah tidak pintar itu harus pintar itu masuk UI, itu artinya dia bilang kan tadi gitu bahwa tidak pintar begitu. Nah, saya mau nanya gitu, apakah pintar itu harus manut kepada rezim, harus sesuai dengan kemauan rezim gitu, tidak mengkritisi begitu, atau misalnya sepakat gitu, itu baru didefinisikan pintar kan gitu, lucu maksudnya Ade Armando gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, poinnya tetap sama gitu, bahwa Ade Armando hanya berkutat di soal undang-undang ITE-nya aja gitu. Yang sebenarnya mau kita pertanyakan atau mau kita kejar terus di situ untuk melawan karya ilmiah UI dengan karya ilmiah lagi gitu. Itu menurut saya itu sudah termasuk karya ilmiah atau karya akademik, tapi dibalas dengan tweet Ade Armando yang referensinya pun tidak ada. Nah, mana yang sebenarnya tidak pintar gitu, dan mana yang sebenarnya tadi kalau istilahnya dungu atau apa begitu. Itu menurut saya. Pandir. Ya, poinnya Pedro adalah Bang Ade sebagai mahasiswa itu kan hal yang wajar mengkritik pemerintah. Dari dulu zaman mahasiswa ya habitnya mahasiswa ya begitu. Bang Ade mahasiswa ketika zaman saya masih tahun 90 ya
berhadapan dengan penguasa itu seperti itu. Tapi kenapa Bang Ade sekarang itu konfrontasi dengan cara kritik mahasiswa ini? Enggak, sejak awal saya katakan, saya bahkan justru mendukung ya kritik dari mahasiswa, kritik dari LSM, kritik dari media massa. Saya bahkan sangat percaya bahwa media massa itu harus menjadi the fourth estate of democracy, misalnya. Saya akan mengatakan bahwa memang negara tidak boleh campur tangan untuk membatasi ruang gerak, kebebasan berekspresi orang, ya. Jadi kalau misalnya sampai ada, misalnya saya sebagai contoh, saya termasuk orang yang menyatakan melalui video saya, ya, tentang saya kritik tuh penangkapan Jerings, ya. Saya mengkritik penangkapan Ahmad Dhani karena menurut saya nggak layak mereka itu ditahan hanya karena mereka mengkritik, misalnya dalam hal ini ID, dan ketika Ahmad Dhani itu kan dia mengkritik orang-orang yang menolak gerakan ganti presiden, ya. Jadi yang sebetulnya adalah yang dikritik oleh Ahmad Dhani adalah kelompok-kelompok pro waktu itu Ahok, ya, atau Jokowi lah kira-kira gitu. Nah, menurut saya enggak, harusnya negara tidak menangkap orang hanya karena dia menghina presidennya, ya, atau menghina saya atau menghina pemerintah. Boleh dong itu kan dalam demokrasi harus dijamin. Ya. Ya. Berarti jadi, Bang Ade mengkritik ke polisinya, ya? Apa? Ya, kalau polisi. Ini misalnya, kalau sampai ada ketua BEM ditangkap, oh iya kita harus lawan. Oke. Betul, kita harus atau diskors oleh UI, oleh rektor, harus dilawan. Nggak boleh dong orang gara-gara mengkritik pemerintah, diskors, diberi sanksi di kampusnya. Begini. Ya. Silakan Pedro. Dia itu terlalu lama diisolasi begitu, jadi dia tidak tahu dunia luar atau dunia akademik kondisinya bagaimana begitu. Itu yang pertama gitu. Nah, Mas Ade ini seakan-akan sedang menormalisasi begitu, menormalisasi seakan-akan membuka kritik begitu, tapi tetap gitu dengan ada syarat dan ketentuan begitu. Jadi seakan-akan menempatkan standar begitu bahwa siapapun yang mau mengkritik rezim dia harus harus memakai ilmu gitu, intelektual kritiknya gitu. Nah, tapi keilmuan begitu itu terlihat gitu dari misalnya pengambilan pulau setengah gitu di Sulawesi gitu, terus kemudian kebebasan akademik yang terjadi di Brangus begitu, itu terjadi di diskusi CLS UGM soal pemakzulan presiden begitu, terus di UNAS teman-teman mahasiswa di DO karena demo gitu. Nah, menurut saya pengambilan kacamatanya Mas Ade itu jangan hanya sekedar di UI gitu, bahwa sebenarnya pemerkosaan kebebasan akademik begitu banyak terjadi gitu. Nah, makanya mau saya tanyakan bagaimana atau apa sih definisi atau maksud